Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11. Saya Siska Mayasari. Saya Yuli Fitrianti. Saya Samsia. Akan mempraktekkan proses coaching sebagai tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Kami akan berbagai peran sebagai coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Siska? Saya juga sehat. Alhamdulillah Bu Sam, saya hari ini sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Sam. Amin. Oke, baik. Pada siang hari ini saya di sini sebagai observer dan Bu Sam sebagai coach. Di sini yang pertama kali akan kita diskusikan adalah mengenai tentang rubrik penilaian untuk percakapan coaching ya. Yang mana di rubrik nanti Ibu Sam itu harus menerapkan paradigma berpikir coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti yang ingin dicapai itu ada 3. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Bu Sam siap dengan rubrik ini? Siap Bu, saya siap. Ya. Dari ketiga kompetensi ini ada kehadiran penuh, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Sam, kompetensi manakah yang ingin dikembangkan oleh Bu Sam? Dari ketiga kompetensi coaching ini yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh ini kita bisa mencari kata kunci yang telah disampaikan oleh coach kita ya. Oke. Berarti ini untuk kompetensi intinya yang spesifik adalah kehadiran penuh ya Bu Sam. Oke, yang akan dinilai nantinya. Kemudian saya juga ingin bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa Bu Sam? Yang saya inginkan dari proses coaching ini nantinya coaching ini dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Oke, untuk Bu Sam tadi kira-kira sudah melakukan supervisi atau observer. Semoga nantinya Bu Sam bisa melakukan coaching dengan baik dan juga berjalan dengan lancar ya Bu Sam. Amin. Ya, mungkin itu saja Bu Sam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Ibu, alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Ada yang bisa saya bantu Bu Yuli? Ya, ada Bu. Saya punya masalah. Maaf ya Bu, ada waktu sebentar ya. Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Boleh saja. Ada Bu. Kebetulan saya juga lagi nganggur. Begini Bu, saya lagi ada masalah dengan murid saya. Murid saya dari awal masuk kelas 1 sampai sekarang itu jarang sekali berangkat dan sering terlambat. Menurut saya ini tidak wajar Bu, karena dalam 1 minggu hadir 2 atau 3 kali saja. Jadi Bu Yuli itu punya masalah dengan murid Bu Yuli ya. Coba ceritakan secara detail itu permasalahannya bagaimana? Begini Bu, saya itu memiliki murid yang dari pertama masuk sampai sekarang sering sekali tidak berangkat dan sering terlambat. Bahkan tidak jarang ketika berangkat sampai di sekolah sambil nangis-nangis. Dan efek dari kebiasaannya itu, ia sering diolok-olok temannya. Setelah padahal anak ini tergolong anak yang pintar loh Bu. Jadi seperti itu ya Bu. Apakah Bu Yuli sudah menyelidiki apa permasalahan dari anak tersebut Bu? Sudah Bu, awalnya saya tanya ke anaknya langsung, alasannya katanya sakit, tapi kata teman-temannya itu bohong.
bohong. Karena ketika anak-anak sekolah, ketika anak-anak sekolah pulang, anak tersebut bermain dan teman-temannya tidak menunjukkan kalau dia itu sakit, Ibu. Setelah saya telusuri, ternyata dari mulai TK memang seperti itu, dan penyebabnya karena malas bangun pagi, dan kebiasaan itu didukung juga oleh orang tuanya. Jadi anak ini semakin malas untuk bangun pagi, Bu. Jadi dari cerita Bu Juli, inti masalahnya yang sedang Bu Juli hadapi itu adalah anak yang sering tidak berangkat dan terlambat ke sekolah. Dari permasalahan ini, apa yang Bu Juli kehendaki atau Bu Juli inginkan terkait masalah tersebut, Bu? Ya, saya ingin anak tersebut bisa semangat untuk berangkat sekolah seperti teman-temannya dan memiliki tanggung jawab. Bisa dijelaskan, Bu, kira-kira tanggung jawab yang Ibu Juli harapkan itu yang seperti apa? Jadi saya ingin anak tersebut memiliki kesadaran akan pentingnya sekolah, Ibu, dan tidak bermalas-malasan. Mengingat usianya yang baru bersekolah di SD, jangan sampai kebiasaan buruknya terbawa pada jenjang selanjutnya. Benar sekali, Bu Juli. Nah, kira-kira kiat-kiat apa saja yang Ibu Juli lakukan agar bisa memberikan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada anak tersebut, Bu? Nah, itu, Bu, sekarang saya pikirkan, makanya saya mengajak Ibu untuk berdiskusi. Oke. Sejauh ini apa yang sudah Bu Juli lakukan terkait permasalahan anak tersebut? Sudah banyak sih, Bu, sebenarnya yang saya lakukan, seperti menghubungi orang tua. Orang tuanya juga mau bekerja sama untuk memotivasi anak ini agar membiasakan diri untuk bangun pagi, serta mengingatkan orang tua untuk memberi dukungan yang positif terhadap anaknya. Namun usaha saya belum berhasil juga, Bu. Kalau saya dengar sebenarnya usaha Bu Juli ini sudah maksimal, ya. Jangan khawatir, Bu. Di mana kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, Bu Juli, kira-kira pendekatan apa nih yang menurut Bu Juli yang paling efektif agar anak tersebut memiliki kesadaran dan tanggung jawab? Sepertinya saya akan lebih sering berdialog dengan anak tersebut dengan mendengarkan keluhan-keluhannya, memberi penguatan, memotivasi, dan sesekali berkunjung ke rumahnya, Bu, untuk memberi dorongan serta semangat sehingga anak tersebut memiliki kesadaran tentang pentingnya sebuah pendidikan. Itu yang bagus itu, Bu Juli, boleh diterapkan itu, Bu. Oke, benar-benar. Kenapa kok nggak dari dulu ya ide ini keluar, ya, Bu, ya? Nah, Bu Juli kan sudah dapat ide nih. Jadi kapan kira-kira Bu Juli akan melakukannya? Menurut saya secepatnya sih, Bu. Mantap sekali, Bu Juli, semangatnya. Nah, Bu Juli, untuk melaksanakan ide tadi, kira-kira dukungan dari siapa saja yang Ibu perlukan? Menurut saya butuh untuk sementara ini untuk dukungan dari orang tua beserta didik untuk memantau dan memberi dukungan agar murid tersebut dapat merubah kebiasaan buruknya dan memiliki semangat untuk belajar. Mantap sekali, Bu Juli, lanjutkan. Tak terasa ya, Bu, ngobrol kita sudah banyak nih. Apa yang Bu Juli peroleh dari percakapan kita kali ini? Baik, Ibu, jadi manfaat yang saya dapatkan yaitu sebelumnya saya bingung bagaimana mengatasi masalah anak yang sering tidak masuk sekolah dan terlambat juga ke sekolahnya, yakni dengan mengadakan pendekatan personal, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa maupun orang tuanya, sehingga anak tersebut bisa merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol banyak dengan saya sore hari ini? Alhamdulillah, Ibu, yang awalnya saya masih bingung, sekarang sudah dapat pencerahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, Ibu. Sama-sama, Bu Juli. Alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini dapat mengantarkan Bu Juli untuk memperoleh ide-ide baru yang mantap, yang sesuai dengan harapan Ibu. Oke, terima kasih dan tetap semangat, Bu Juli. Baik, Ibu, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak, Ibu. Pamit, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sam. Ya, Tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama Ibu Juli.
Jadi setelah saya amati, kemudian saya catat di lembar observer saya ini, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, apa yang sudah dilakukan Bu Sam terkait dengan coaching tadi? Menurut saya yang sudah saya sampaikan melalui kegiatan coaching itu, yang pertama saya sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga sudah melaksanakan kompetensi coaching. Itu yang pertama, mendengarkan dengan rasa, kemudian presensi atau kehadiran penuh, terus yang terakhir dan saya sudah melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur cerita. Ya, seperti yang sudah saya catat tadi, apa yang dikatakan Bu Sam itu sama persis ya dengan apa yang saya tulis di observer saya, yang sudah menerapkan prinsip coaching, kemudian juga masalah kemitraan, memposisikan posisinya sama dengan coaching, kemudian juga Bu Sam juga sudah melakukan proses kreatif, di mana Bu Sam juga menggali, saya tadi lihat menggali ide-ide yang mungkin ada pada coachnya sendiri, memaksimalkan potensi juga, melakukan alur tirta juga. Oke. Dari kompetensi itu apa yang lagi ingin dikembangkan oleh Bu Sam? Yang saya ingin kembangkan dari kompetensi coaching itu yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya merasa tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada kunci saya itu kayaknya masih kurang berbobot. Oke, berarti kompetensi yang akan Ibu lakukan lagi atau nanti mungkin latihan lagi ya terkait dengan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang kurang berbobot. Jadi harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, semoga Bu Sam kedepannya lebih baik dan juga lebih banyak melakukan coaching nantinya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang mungkin akan kita bahas di coaching-coaching berikutnya. Mungkin itu saja Bu Sam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Siska.